I got your wife. You should leave, man. Film dibuka, memperkenalkan kita kepada kepala stasiun CIA yang diketahui bernama Chris Hunter. 10 tahun menjadi agen intelijen, diketahui kalau Chris selalu berhasil menjalankan setiap misinya, bahkan dalam misi paling sulit sekalipun. Chris juga tidak akan segan-segan membrutal apabila ia sudah sangat murka. Itulah yang membuat Chris begitu dihormati oleh lawan maupun lawan. Terlihat saat ini, Chris sedang memantau seorang target yang baru tiba di bandara. Dibantu oleh rekan Chris, seorang agen junior bernama David. Sedangkan target mereka ini diketahui bernama Dmitri, yang merupakan agen intelijen Rusia. CIA khawatir kalau kedatangan Dmitri ke Amerika akan mengancam keamanan negara ini. Karena seperti yang kita ketahui, hubungan antara Amerika dan Rusia memang tidak pernah baik-baik saja. Di dalam pengintaian tersebut, Dmitri menyadari kemunculan Chris, sehingga tanpa ragu sedikit pun, ia pun langsung menghampirinya. Dmitri memberitahu Chris agar ia tidak perlu cemas, karena kedatangannya ke Amerika kali ini hanya sebatas untuk liburan saja. Tak ada satupun tugas dari negara Rusia yang berada di pundaknya saat ini. Mengetahui akan hal itu, Chris lantas menyarankan Dmitri untuk berlibur ke negara lain saja, supaya liburannya menjadi lebih nyaman. Karena di negara ini, CIA akan terus memantau gerak-gerik Dmitri setiap saat selama berada di Amerika. Would change one thing. Good job. Kemudian di malam harinya, Chris dan istrinya yang bernama Anita makan malam di sebuah restoran mewah. Karena malam ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Diketahui kalau Anita juga merupakan anggota CIA yang bertugas sebagai operator. Chris dan Anita juga memiliki seorang putra yang sedang menetap di luar kota. Ketika Anita mengarah ke toilet, tiba-tiba ledakan terjadi yang membuat Anita tewas seketika bersama 11 orang korban lainnya. Lalu adegan berpindah pada 6 bulan kemudian. Sampai saat ini, Chris masih berduka atas kematian istri tercintanya. Terlihat Chris terus berupaya keras untuk mencari dalang utama, pelaku yang meledakkan restoran dan menewaskan sang istri. Karena sampai saat ini, pelakunya masih belum ditemukan, bahkan identitasnya saja masih belum berhasil dilacak. Lalu di pagi harinya, Chris melayat makam sang istri. Di sini Chris bersumpah akan menemukan pelaku dan menuntut balas. Kemudian di sore harinya, Chris beserta jajaran CIA melakukan sebuah rapat penting terkait kasus insiden ledakan 6 bulan lalu. Para petinggi CIA sepakat untuk menutup kasus ini. Mereka menduga kuat kalau ledakan yang terjadi disebabkan oleh kebocoran pipa gas yang berada di dapur restoran tersebut. Mendengar hal itu, jelas Chris tak terima. Dirinya yakin 100% bahwa ledakan tersebut adalah sebuah aksi yang direncanakan. Namun Chris tidak bisa berbuat apa-apa karena mayoritas petinggi CIA sepakat untuk menutup kasus ini. What does he have to do with Farah? Farah believed what she did for the CIA was both meaning. Would you be willing to take a polygraph? Chris tambah sakit hati ketika direktur CIA yang secara langsung meminta Chris untuk mengikhlaskan kematian sang istri, tanpa menyinggung sedikit pun terkait pelaku peledakan tersebut. Just tell him everything I know, sir. Di malam harinya, Chris semakin dibuat meradang. Tak kalah melihat berita terkait penyataan resmi dari pihak CIA yang menyatakan bahwa ledakan di restoran 6 bulan lalu murni karena sebuah insiden kecelakaan. Sehingga pada akhirnya, kasus ini resmi ditutup. Gagal mendapatkan dukungan dari CIA, Chris pun dengan terpaksa
akan turun tangan seorang diri untuk memburu si dalang utama, pelaku peledakan tersebut. Karena Chris masih sangat yakin kalau tewasnya sang istri bukan karena sebuah kecelakaan, melainkan ia sengaja dihabisi. Di keesokan harinya, Chris meminta bantuan hacker CIA untuk melacak semua identitas para pengunjung restoran di malam ledakan itu terjadi. Dan setelah ditelusuri, si hacker menemukan info data diri 6 orang pria asal Rusia yang berada di restoran tersebut tak lama sebelum ledakan terjadi. Dan salah satu dari mereka merupakan anak buah Dmitri, yaitu si agen intelijen Rusia. Running a broad sweep on any questionables op. This ain't your first rodeo. Si hacker menyarankan Chris untuk menemukan Dmitri. Si hacker menduga kuat kalau Dmitri ada kaitannya dengan ledakan tersebut. Apalagi Chris sendiri tahu, Dmitri masih berada di Amerika di saat ledakan itu terjadi. Mendengar hal itu, Chris pun mulai mengatur strategi untuk menemukan Dmitri. Not the person who was around the day Farah died. Karen Tarrant. Killing people is not his thing. Setibanya di rumah, Chris langsung membuka laptop untuk mengulik kembali info tentang Dmitri. Namun ketika melihat foto almarhum Anita, Chris malah melamun, mengingat kembali kenangan manis bersama almarhumah sang istri. Sebelum kecelakaan terjadi, si istri sempat memberikan Chris sebuah kalung sebagai kado ulang tahun pernikahan mereka. Si istri meminta Chris untuk selalu memakai kalung tersebut kapanpun dan dimanapun. Karena kalung tersebut diyakini membawa keberuntungan yang diwarisi turun-temurun dari keluarga almarhum si istri. When they were married, keep it close to your heart, man. Setelah itu, Chris menelpon teman agennya, yaitu David, mengajaknya bertemu di sebuah kafe. Setelah bertemu, Chris langsung mengutarakan maksudnya, yaitu untuk meminta bantuan David dalam mencari dalang utama yang bertanggung jawab terkait ledakan yang menewaskan istri Chris. Mendengar hal itu, David pun memberitahu bahwa selama ini, secara diam-diam, dirinya selalu berupaya untuk mencari si pelaku utama. Akan tetapi, upaya David tersebut masih belum membuahkan hasil. Namun David berjanji akan terus membantu Chris, tidak peduli sebesar apapun resiko yang akan ia hadapi nanti. Mendengar hal itu, tentu Chris merasa sangat terharu. Karena ternyata, David sependapat dengan Chris bahwa kecelakaan tersebut sudah direncanakan dengan matang. Dan bukanlah karena sebuah kecelakaan, seperti kenyataan resmi dari CIA. I blame Farah. What if her death wasn't an accident? Something is wrong. Check a few branches, see what falls out the tree. Thanks, John. Setelah itu, John menemui sahabat almarhumah istrinya, yang diketahui bernama Rachel, yang merupakan seorang akuntan. Rachel mengajak Chris bertemu, tak lain untuk memberitahu perihal tabungan rahasia Anita yang berjumlah $2 juta. Mendengar hal tersebut, tentu Chris terkejut. Ia sama sekali tidak tahu kalau istrinya memiliki tabungan sebanyak itu, dan si istri juga tidak pernah memberitahunya. Rachel mengatakan, karena Anita sudah meninggal, maka semua uang tabungan tersebut resmi menjadi milik Chris. Farah's death was an accident. Pardon gift in her memory. If you want his focus, make a scene. Kemudian di malam harinya, Chris menemui Dmitri, yaitu si agen intelijen Rusia, yang tengah berada di sebuah kasino. How did you get in? You know, I slipped from a 50. Sembari memainkan kartu, dengan santainya Chris menginterogasi Dmitri. Apakah Dmitri yang telah menghabisi istrinya, yaitu dengan motif sakit hati? Karena selama ini, Chris sering menggagalkan misi Dmitri. Lalu dengan santai pula, Dmitri menyangkal semua tudingan dari Chris. I have some questions about my wife. She is blaming other people. We've never stopped being enemies. Namun Chris tidak percaya, dan malah menyebut Dmitri sebagai ular licik berkepala dua. Sehingga membuat Chris sakit hati, dan lantas menugaskan seluruh anak buahnya untuk menghajar Chris, hingga terjadilah aksi baku hantam. You should leave, man. Akan tetapi, karena kalah jumlah, Chris berhasil mereka lumpuhkan, dan digiring ke sebuah gedung kosong.
Berpindah ke putra Chris, yang diketahui bernama Jack. Jack yang menetap di luar kota, membuka sebuah bisnis bengkel, dan ia memiliki seorang kekasih, yang diketahui bernama Danila. Mana like that? That depends. Kemudian, Danila pamit kepada Jack, untuk keluar membeli sarapan. Namun tak lama berselang, muncul beberapa orang, yang mengaku sebagai anggota CIA. Kedatangan mereka ke sana, tak lain untuk menjemput Jack, untuk dibawa ke sebuah tempat yang aman. Jack sempat menolak, namun mereka mengatakan, mereka diutus langsung oleh ayah Jack, yaitu Chris. Sehingga pada akhirnya, Jack setuju untuk ikut dengan mereka. What if I refuse? I would suggest as so. Berpindah ke Chris, yang dalam keadaan terikat, di sebuah kursi. Kemudian, Dimitri meminta anak buahnya, untuk mengeluarkan sebilah pisau. Namun bukan untuk menghabisi Chris, tetapi untuk melepaskan ikatan tangannya. Kemudian, Dimitri mengajak Chris, berbincang secara baik-baik, terkait kasus kematian istri Chris. Yang mana Dimitri, tetap menyangkal dengan keras, tudingan bahwa dirinya, adalah pelaku yang menghabisi istri Chris. Dimitri mengaku, ia memang mengincar istri Chris, tetapi bukan untuk menghabisinya, melainkan untuk mencuri data negara. Mengingat, istri Chris adalah agen operator CIA, yang menyimpan berkas data rahasia negara. Former FSB, your guy. Kemudian Chris bertanya, terkait anak buah Dimitri, yang berada di restoran, sebelum ledakan terjadi. Menanggapi itu, Dimitri lantas menjawab, kalau anak buahnya tersebut, sudah lama tidak bekerja dengannya. Bahkan mantan anak buahnya tersebut, sekarang sudah bergabung, dengan geng tentara bayaran Amerika. Di waktu yang bersamaan, geng tentara bayaran yang dimaksud pun muncul, dan langsung menyerang tempat tersebut, hingga terjadilah aksi baku tembak. And who is responsible? Dalam aksi baku tembak ini, Dimitri tertembak, sedangkan Chris sendiri, berusaha keras untuk melarikan diri. Dalam upayanya melarikan diri, Chris sempat menghubungi David, yaitu untuk meminta pertolongan. Triangulate this call and get here as soon as you can. Namun tak lama berselang, David pun muncul, dan berhasil menyelamatkan Chris. Di dalam perjalanan, Chris yang penasaran, ia pun lantas bertanya kepada David, kenapa ia datang begitu cepat. David lantas berdalih, karena kebetulan dirinya, sedang berada di wilayah tersebut. Just like you, Ben. Singkat cerita, mereka berdua tiba di tempat persembunyian David, yaitu di dalam sebuah kapal. Sebelum masuk ke dalam kapal tersebut, Chris meminta David, untuk menghubungi Jack. Karena Chris khawatir, mengenai keselamatan putranya tersebut. David lantas menjawab, kalau sekarang, Jack sudah berada di tempat yang aman. 3 orang yang menjemput Jack, ternyata tidak diutus oleh Chris, tetapi diutus oleh David. Berpindah ke Jack, yang sudah mulai curiga, kalau ketiga agen ini, bukanlah utusan dari ayahnya. Saat akan dibawa masuk ke dalam gedung, Jack sempat memberontak, dan berusaha melarikan diri. Akan tetapi, upaya Jack gagal, dan ia pun dibawa masuk dengan paksa. Di dalam kapal tersebut, David bertanya kepada Chris, apakah sebelum meninggal, Anita pernah memberikan sesuatu kepada Chris? Menanggapi itu, Chris pun lantas menjawab tidak ada. Dan kalaupun ada, seharusnya David tidak perlu tahu, karena itu bukanlah urusannya. You might have. That I might have. I never asked you for anything. No, what the hell would she give me? No, she didn't give me anything. Kemudian, David mengajak Chris ke sebuah ruangan, karena ada sesuatu yang harus David bicarakan. Saat akan memasuki ruangan tersebut, Chris malah ditodongi senjata, oleh geng tentara bayaran. Geng tentara bayaran, yang menyerang Chris dan Dimitri tadi, ternyata adalah utusan David. Dari sini barulah terungkap, bahwa ternyata, David adalah seorang pengkhianat. Kemudian, mereka mengikat Chris di kursi, sembari disiksa, menggunakan sebuah alat sentrum. What did Farah give you? She gave me a son. Oh, when you're honest with me.
David lantas menginterogasi Chris, apakah sebelum meninggal, Anita pernah memberikan sesuatu kepadanya. Chris bersikeras menjawab, kalau Anita tidak pernah memberikannya apa-apa. Tapi David tidak percaya, dan lanjut menyiksa Chris. Namun tetap saja, Chris mengatakan tidak. My darling. Kemudian, David memberitahu Chris, kalau putranya yaitu Jack, telah David culik, dan disandra di sebuah tempat. David akan menemui Jack, untuk mencari informasi, terkait sesuatu yang ia cari tersebut. Sedangkan Chris sendiri, akan ditangani langsung, oleh geng tentara bayaran. Ketua geng tentara bayaran ini, diketahui bernama Charlie. Charlie bersiap akan lanjut menyiksa Chris, sembari memberitahu, bahwa dirinya lah, yang telah menghabisi Anita, menggunakan sebuah alat peledak. Charlie menambahkan, kalau dirinya diutus langsung, oleh seorang petinggi CIA. Mendengar hal itu, tentu membuat Chris bertanya-tanya. Siapa petinggi CIA tersebut, dan apa kesalahan istrinya, sampai harus dihabisi seperti itu? Belum sempat menjawab pertanyaan dari Jack, tiba-tiba inilah yang terjadi. He will never beat us. Seorang wanita muncul, dan berhasil melumpuhkan Charlie, hingga tumbang tak sadarkan diri. Wanita ini diketahui bernama Sandra, dan ia datang untuk menyelamatkan Chris. Chris yang penasaran, ia pun lantas bertanya, siapakah sebenarnya Sandra, dan kenapa Sandra bersedia menolong dirinya. Namun Sandra belum bisa memberitahu sekarang, karena mereka berdua harus segera buru-buru kabur dari sana. Chris dan juga Sandra harus berhadapan dengan geng tentara bayaran. Bahkan, Charlie yang sudah sadarkan diri, terlibat baku hantam dengan Chris. Namun pada akhirnya, Chris berhasil menumbangkan Charlie ke laut. Setelah itu, Chris dan Sandra bergegas kabur menggunakan skoci. Di dalam perjalanan, Sandra akhirnya mengatakan, kalau dirinya adalah sahabat istri Chris, yaitu Anita. Kemudian, Sandra bertanya kepada Chris, apakah Anita pernah memberikan sebuah kalung kepadanya. Chris menjawab pernah, sembari menunjukkan kalung tersebut. Sandra mengatakan, kalau liontin kalung tersebut, ternyata adalah sebuah kunci. Yaitu kunci sebuah ruangan rahasia, yang di dalamnya, terdapat sebuah laptop milik Direktur CIA. Di dalam laptop tersebut, terdapat berkas data rahasia, terkait semua bukti kejahatan korupsi, para petinggi CIA korup. Ternyata itulah yang menjadi alasan, kenapa mereka menghabisi Anita, lalu mengkambing hitamkan agen intelijen Rusia, yaitu Dmitri. Karena Anita, berencana akan membongkar, semua kebusukan, para agen CIA korup tersebut. Dan dalang utamanya sendiri, tak lain adalah Direktur CIA, yang diketahui bernama Anton. Anton jugalah yang menugaskan David, untuk menculik putra Chris, yaitu Jack. Mereka ingin mendapatkan kalung milik Anita, untuk membuka ruangan rahasia, dan menghanguskan seluruh bukti tersebut. I made a promise to your wife. I promise. Hidden in plain. Singkat cerita, Chris dan Sandra tiba di ruangan tersebut. Dan setelah berhasil masuk ke dalam, Chris langsung membuka laptop milik Anita. Akhirnya Chris mengetahui semua bukti kebusukan si Direktur CIA. Mulai dari tindakan mega korupsi, penjualan senjata ilegal, hingga pelanggaran HAM berat. What they're looking for. He's running the whole thing. She wanted you to see this. Setelah mengantongi bukti tersebut, Chris langsung menghubungi David. Chris berkata, apabila David berani menyakiti putranya, maka Chris tidak akan segan-segan menyebarkan bukti tersebut kepada publik. Sehingga pada akhirnya, Chris dan David sepakat akan melakukan pertukaran antara Jack dan laptop tersebut. Keduanya akan bertemu di sebuah tempat untuk melakukan pertukaran. Saat Chris akan pergi, Sandra sempat menyarankan agar John tidak menyerahkan laptop itu. Karena jika laptop itu diserahkan, David juga tetap akan menghabisi Chris dan Jack. Menanggapi itu, Chris lantas meminta Sandra untuk tidak perlu khawatir. Karena dirinya sudah mempunyai rencana untuk menghabisi David beserta seluruh geng tentara bayaran. Jack melakukan hal itu tak lain untuk membalaskan dendam atas kematian istrinya.
Mendengar hal itu, Sandra pun langsung menawarkan diri untuk ikut membantu Chris. It's exactly what I think it is. This isn't your fight. Sebelum berangkat, Chris sempat menghubungi si hacker CIA, sembari mengirimkan semua bukti terkait kejahatan direktur CIA, yaitu Anton. Chris berpesan kepada si hacker, apabila dirinya tidak kembali, maka si hacker harus mempublikasikan bukti tersebut. Sending you a link. On it. Thanks. Setelah itu, Sandra dan Chris pun berangkat menuju ke tempat pertukaran. Ketika hampir sampai ke tempat pertukaran, Chris lantas menurunkan Sandra, yang akan bertugas menjadi sniper, membidik David dan geng tentara bayaran dari jarak jauh. Singkat cerita, Chris bertemu dengan David yang dikawal oleh 2 orang anak buah bersenjatanya. Chris menolak memberikan laptop tersebut sebelum putranya dilepaskan. Setelah Jack dilepaskan, Chris langsung menyuruh putranya itu untuk segera masuk ke dalam mobil. Sorry. Get in the car, Nick. Setelah itu, Chris langsung menyerahkan laptop tersebut. Dan di waktu yang bersamaan, Sandra pun beraksi dan berhasil membantai kedua pengawal David. Working together again. Kemudian, David mengambil kembali laptop tersebut dan bergegas membawa Jack kabur. Charlie yang ternyata masih hidup, kemudian muncul dan bergegas memburu Chris hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Akibat tabrakan tersebut, Charlie harus sekarat. Sedangkan David sendiri berhasil melompat dari mobil tepat waktu dan bergegas bersembunyi. Kemudian, Jack mendekati Charlie dan tanpa ragu membantai orang yang telah menghabisi ibunya. I got your wife. Di waktu yang bersamaan, David keluar dari persembunyian dan langsung menantang Chris berduel 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Chris yang memang dendam kepada David, ia pun tanpa ragu menyanggupinya. Sehingga pada akhirnya, Jack berhasil melumpuhkan David. Setelah itu, Chris dan juga Jack kembali ke lokasi pertukaran untuk menjemput Sandra. Chris juga berterima kasih kepada Sandra karena telah banyak membantunya. I'll find my own way out of here. Hey. Setelah itu, Chris menghubungi Dmitri, si agen intelijen Rusia, yang ternyata masih selamat dari serangan geng tentara bayaran. Chris memberitahu Dmitri bahwa besok siang, Direktur CIA yaitu Anton, akan melakukan pertemuan penting dengan para delegasi dari negara lain. Chris mengatakan kalau besok adalah waktu yang tepat untuk membersihkan nama baik Dmitri yang telah dikambing hitamkan sebagai pembunuh istri Chris, yaitu dengan mempublikasikan semua kejahatan Direktur CIA di tengah pertemuan tersebut. Singkat cerita, pertemuan antara Direktur CIA dengan para delegasi dari negara lainnya terjadi. Di tengah itu, Dmitri pun muncul untuk membersihkan namanya yang telah dikambing hitamkan oleh Direktur CIA korup tersebut, yaitu dengan mempublikasikan semua bukti kejahatan sang direktur. Here's the message. Alhasil, tidak hanya dibuat malu di depan para delegasi dari negara lain, sang direktur dan para petinggi CIA korup lainnya juga diringkus oleh FBI saat itu juga. Di akhir film, terlihat Chris menghabiskan malam bersama putra dan calon mantunya. Mereka sangat bahagia karena dendam atas kematian Anita akhirnya telah terbalaskan dengan cara yang elegan. Kemudian, film pun selesai. You should leave, man.